warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang ada dimanapun berada, saudaraku. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita ya. Jadi katanya ada jasad bayi yang diantarkan oleh buaya gitu ya di sungai. Jadi bayi itu hilang gitu, dicari, tiba-tiba dihantarkan oleh buaya gitu, di sungai tersebut. Nah, banyak juga yang bertanya kepada saya di kolom komentar ataupun WA. Nah, saya coba jawab ya gitu, dan jawabannya mungkin bisa berbeda dengan yang lain. Itu kan pendapat saya ya, pendapat spiritual supranatural versi saya. Jadi setelah saya cek, saya coba menelusuri ya. Nah, jadi awal mulanya gini, awal mulanya tiba-tiba ada orang WA, Kang coba cari tahu gitu ya, ada sesuatu yang cukup menarik untuk dikuak. Tapi saya jawab kalau untuk menguak sekarang agak sulit gitu, karena tim kita ada kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi kalau untuk dilihat kan saya coba gitu. Ya udah Kang, silakan dicoba dilihat. Ya udah saya coba lihat ya. Nah, setelah saya coba, saya minta alamatnya, minta bentuk videonya, lalu saya cek lah. Nah, setelah dicek ya, hasilnya ternyata seperti ini, saudaraku. Nah, jawabannya seperti ini ya. Saya coba cek ke sana, awal mulanya saya tidak menemukan apapun. Sulit sekali nembusnya. Itu awal mulanya sulit menembus. Nah, saya di situ bertanya-tanya, kenapa kok sulit menembus gitu. Padahal kan saya hanya memeriksa dunia nyata ya. Dunia nyata itu berarti karena ada seekor buaya yang mengantarkan bayi gitu, berarti di alam dunia nyata dong. Nah, tapi seperti kesulitan sekali mencari data itu. Seperti kesulitan mencari tempat tersebut, lokasi tersebut gitu. Nah, kata saya, oh ini sepertinya ada sesuatu yang menghalangi gitu ya. Tidak biasanya gitu. Biasanya kalau terjadi seperti penghalangan seperti itu, biasanya ada yang menghalangi. Nah, lalu saya coba tembus, dan ternyata betul ada sebuah penghalang gitu, ada sebuah pagar. Nah, saya di situ curiga, kok sampai di pagar ada apa ini gitu. Kok sampai di pagar segala gitu, ada apa? Gitu. Padahal kan ini lingkungan sungai gitu ya, sungai biasa umum gitu. Nah, saya mencurigai sesuatu di situ. Lalu saya amalkan beberapa amalan untuk membuka ya. Saya amalkan beberapa amalan untuk memaksa menerobos masuk, dan ternyata masih kita diberikan keberuntungan, bisa masuklah kita ke sana. Nah, setelah masuk ke sana, di situ saya kaget. Ternyata di situ ada beberapa ada beberapa pengawal ya, ada beberapa penjaga-penjaga gitu. Penjaga-penjaga itu kekar-kekar badannya, tetapi ekornya itu buaya. Nah, biasa badannya seperti kita, tapi ekornya itu buaya. Nah, setelah gitu ya saya ngobrol gitu, saya tanya gini tentang maksud dan tujuan saya datang ke sini. Saya tanyakan ke mereka, saya mencari informasi ada seekor buaya yang mengantarkan jasad bayi gitu ya. Apakah di antara kalian ada yang mengantarkan? Nah, lalu salah satunya ada yang emosi. Apa urusannya dengan kamu? Katanya. Nah, saya kan bertamu baik-baik. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bilang. Saya hanya ingin tahu, saya mau berterima kasih karena jasad itu sudah diantarkan oleh buaya tersebut. Gitu. Udah, sebaiknya kamu pergi. Jangan masuk ke alam-alam daerah sini. Nah, di situ sempat terjadi mau ada pertarungan gitu. Sempat terjadi mau ada pertarungan karena mereka kasar. Lalu saya berusaha bertahan gitu. Saya harus dapat informasi ini. Jadi saya harus dapat informasi ini. Nah, setelah itu mereka ternyata memaksa dan datang lagi banyak, entah berapa ratus mungkin ya, tiba-tiba berseliweran ya, itu seperti buaya-buaya berseliweran. Dan mereka mencoba menyerang gitu. Lalu saya bacakan beberapa amalan yang saya bisa. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah jiwa raga saya gitu. Khususnya lindungilah jiwa saya. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada yang menghempaskan mereka gitu.
dan mereka terus melawan dan saya lawan lagi. Dan setelah saat saya melawan dan mereka pun melawan, tiba-tiba ada sebuah cahaya datang dari atas, datang dari atas itu langsung jatuh di tengah-tengah pertempuran kita ya. Secara batinnya saya lihat seperti itu. Jadi batinnya saya melihat seperti itu. Tiba-tiba dari atas datang, gitu, cahaya biru kuning emas gitu ya. Cahaya kuning emas dan kebiru-biruan. Nah, ternyata datanglah di situ seorang raja dan putri. Ternyata datanglah seorang raja dan putri. Tiba-tiba pasukan-pasukan buaya ini menyingkir, minggir gitu, minggir. Saya sudah curiga, saya sepertinya ini raja dan putrinya, karena saya melihat dari beberapa tindak tanduk para prajuritnya, pasukannya itu langsung nyingkir ketika cahaya itu datang. Otomatis pasti ini pimpinannya gitu. Nah, lalu saya berkenalan, salam hormat saya dari alam manusia, ingin mencoba bertanya. Saya ingin berterima kasih kepada seekor buaya yang mengantarkan jasad anak itu. Gitu, dan saya ingin sedikit tahu ternyata ada tempat, ada kerajaan di sini seperti ini. Saya ingin berterima kasih kepada raja dan ratu. Lalu mereka menyambut, ya, mereka welcome menyambut. Lalu mereka menceritakan, oh itu sepertinya anak itu tergelincir jatuh gitu. Nah, lalu ada buaya-buaya yang jahat dan mereka pun sedang cari. Saya sedang mencari, itu kita sedang mencari, memang ada sekelompok makhluk buaya-buaya jahat masih dari kerajaan kita. Mereka katanya membelot, atau mereka gerombolan orang buaya-buaya jahat yang ingin banyak melakukan kejahatan, ingin merusak kerajaan tersebut gitu. Nah, jadi si ratu dan raja ini ternyata sedang mencari komplotan itu, dan si buaya yang mengantarkan itu ternyata itu dari orang terdekatnya raja dan ratu itu. Buaya pasukan terdekatnya gitu, jadi pasukan kepercayaannya mereka. Jadi sengaja mengantarkan, ternyata begitu. Dan yang saya aneh, ternyata si raja dan ratu ini ya, saat sedang berbicara, mereka tuh seperti selalu mengeluarkan cahaya. Kok selalu mengeluarkan cahaya gitu. Terus saya bertanya-tanya, kok agak berbeda bentuknya dari yang lain gitu, kok bentuknya berbeda gitu. Nah, tiba-tiba datang seperti cahaya warna putih ya, datang seperti cahaya warna putih, masuk, tiba-tiba menyambar pasukan yang tadi menyerang saya. Itu menyerang komandannya gitu, menyerang mungkin pimpinannya. Menyerang lalu masuk, tembus ke badan buaya yang tadi menyerang saya itu. Bus saja tembus cahaya itu. Saya bingung, wah, apa ini, siapa ini? Nah, lalu si cahaya itu seperti ikan. Jadi seperti ikan cahaya itu. Kok ikan, kata saya. Nah, pas saya lihat, ikannya itu sama dengan mimpi saya. Saya pernah bermimpi menemukan ikan warna putih ya, tapi ada merah-merahnya. Nah, saya pernah bermimpi, tiba-tiba pas saya seperti kok sama kayak di mimpi saya gitu, ada ikan warna putih, ada merah-merahnya gitu. Nah, itu saya aneh banget. Kok bisa ya sama? Kebetulan mungkin ya, kata saya gitu. Terus saya bertanya kepada ratu, kenapa ini ada kejadian seperti ini, dan ikan itu kenapa kok nembus itu? Nah, ikan ini yang mencari makhluk-makhluk buaya jahat itu yang sering mengganggu di area sungai. Jadi dia terus bertugas mencari buaya-buaya yang jahat gitu. Lalu dia akan melakukan itu kalau ketemu. Saya kaget, berarti itu komplotan jahat. Pantesan dari tadi saya mau masuk itu dipersulit, susah sekali masuk ke alam sana. Karena gerombolan ini, ternyata dia yang mempersulit. Dan ternyata tertangkaplah dan matilah dia gitu. Sehingga saya semakin tertarik kepada ikan itu. Saya bertanya lagi, kan ini gambarnya wujudnya hanya seekor ikan ya, kok bisa nembus itu ya? Saya bertanya-tanya terus, saya nanya aja ke ratu gitu. Ya, dia punya keilmuan yang cukup tinggi. Nah, maka dari itu dia menjadi kepercayaan kami di sana, kami di sini, kata dia. Dia yang kami percaya. Putih melambangkan kejujuran dan kebersihan. Oh iya. Merah melambangkan keberanian. Oh gitu. Dan merah melambangkan
kemajuan, maju dengan putih bersih, begitu jelasnya. Oh iya iya, iya. Nah, terus saya bercerita, saya pernah mimpi didatangi ikan warna putih, ada merah-merahnya. Nah, dan ternyata mirip dengan yang di mimpi saya, kata saya begitu. Nah, terus berceritalah dia bahwasanya ya ikan ini kami temukan saat masih kecil, katanya, masih kecil sekali, katanya. Dan kami tahu orang tuanya itu dari golongan ular gitu. Nah, kok aneh, kata saya. Ibunya siluman ikan, bapaknya siluman ular naga, katanya. Lah, kok bisa, kata saya. Bapaknya siluman ular naga, ibunya siluman ikan. Nah, saya agak bingung ya. Agak bingung kok bisa, kata saya. Iya, mereka saling mencintai, lalu inilah keluar anaknya. Oh, lalu anaknya kami rawat karena kami melihat ini anak berbakat, gitu. Meskipun nggak tahu, kami hanya sementara mungkin merawat karena dia punya pilihan kebebasan sendiri. Oh begitu, kata saya. Nah, sejak saat itu ya udahlah, saya nggak hiraukan lagi, lalu saya fokus lagi ke buaya itu ya. Dan ternyata saya bertanya tuh, saya kembali bertanya tentang buaya tersebut. Lalu buayanya ada di mana? Ternyata buayanya itu panglima yang sangat gagah sekali. Gagah, membawa pedang, membawa pusaka gitu. Nah, tiba-tiba terima kasih gitu, katanya. Lah, terima kasih atas apa, kata saya. Justru saya yang mau berterima kasih gitu. Dan akhirnya setelah itu saya tidak bisa lama-lama di situ, tidak boleh lama-lama, kata. Tapi saya sempat, ayo sebelum kamu kembali pulang masuk dulu. Saya dibawa masuk tuh. Ternyata kerajaannya luar biasa, megah sekali, besar sekali, megah sekali. Dan dia bercerita bahwasanya di alamnya tuh memang ada buaya-buaya jahat yang mereka ingin memberontak, ingin menjatuhkan kerajaannya. Ya, maka dari itu saya tugaskan si ikan tadi, ikan yang sakti tadi, itu dia punya nama gitu. Cuma namanya nggak boleh disebutkan, katanya. Dia punya nama. Lalu si ikan itu terus beroperasi mencari. Kalau temu dia pasti nembus gitu. Gitu, dan si ikan ini termasuk yang membantu kerajaan itu untuk mendapatkan penghidupan gitu, penghidupan bagi mereka ya. Mungkin kalau di manusia tuh kayak semacam apa ya? Kalau perusahaan tuh kayak marketing gitu ya, mencari uang gitu buat menghidupi rakyatnya, buat menghidupi rajanya. Jadi si ikan ini ternyata multifungsi, mencari rezeki juga buat mereka-mereka makan gitu, buat kehidupan bangsa mereka. Oh, ini luar biasa. Nah, tetapi katanya si ikan ini sudah waktunya mengembara, berkelana, sudah waktunya lepas gitu. Nah, dia ceritakan, oh begitu ya. Lalu nanti siapa yang menggantikan tugas? Ada si panglima buaya tadi yang menggantikan. Karena si ikan ini sudah punya perjanjian di usia segini dia harus melepaskannya gitu, dan terserah dia mau kemana, mau ikut siapa, itu terserah dia, katanya. Oh, kata saya begitu ya ya. Lalu dilanjutkanlah, kenapa si jasad, saya bertanya ya, kembali kepada jasad bayi tadi. Saya bertanya, kenapa si jasad sang bayi itu diantarkan? Iya, karena kami tidak ada sangkut paut gitu. Ini banyak buaya-buaya jahat di sini, dan saya menyuruh antarkan kepada bangsa manusia, karena si ratu ini merasa, menurut dia kami tidak ada permusuhan dengan bangsa manusia, kami tidak ada sangkut paut permusuhan dengan bangsa manusia manapun. Maka dari itu ya kami bantu tolong. Dan di sana pun bangsa manusia pun banyak yang menghargai keberadaan kami, katanya. Meskipun tidak semua, tapi ada beberapa manusia yang menghargai keberadaan kami, dan kami pun menghargai mereka gitu. Dan kami tahu tidak semua bangsa manusia menghargai kami, tapi kami tidak kecewa dan tidak benci dengan mereka karena mereka tidak paham dan tidak tahu. Tapi di sana ternyata ada orang-orang supranatural yang memang menghargai keberadaan mereka. Mungkin penduduk setempat tidak tahu ya gitu. Mungkin kalau feeling saya sepertinya penduduk setempat gitu. Nah, seperti itu jelasnya. Jadi karena merasa tidak ada sangkut paut dan dia merasa kasihan, antarkanlah, karena orang tuanya pasti mencari gitu. Nah, betul memang dicari-cari ya. Nah, jadi seperti itu singkatnya. Ternyata kisah di balik itu yang saya lihat menurut versi batin saya seperti itu. Itu hanya menurut versi
batin, bisa benar bisa tidak gitu. Menurut versi batin itu bisa benar bisa tidak, bisa meleset bisa benar kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang bisa benar tapi banyak juga melesetnya gitu. Makanya kisah ini anggap aja sebagai hiburan ya gitu, jangan terlalu dianggap serius. Kenapa? Karena tadi namanya pandangan batin itu bisa benar bisa tidak. Dan saat saya mau kembali pulang, nah tiba-tiba si ikan itu ngikutin di belakang, terus dipanggil sang ratu, ke sini jangan ikut. Nah, oh kata saya, ya tapi saya masih memikirkan kok mimpi saya bisa sama gitu ya, tapi mimpinya udah lama, sebulan lalu ya. Mimpinya udah sebulan lalu gitu. Dan saat itu lalu kembalilah saya pulang. Dan saat pulang ternyata si raja dan ratu ini berpesan kepada kita, bangsa manusia, sampaikan ke bangsa manusia, tetap hargai alam di sekitarmu, karena di setiap alam di sekitarmu itu ada penghuninya. Termasuk saya tinggal di sungai ini, saya ada di alam sungai ini, dan di darat pun banyak penghuni-penghuni yang ada di alam. Jadi hargailah gitu. Nah, tetapi saya juga bicara kepada sang ratu, ya ratu, tapi begini, manusia itu banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham tentang bangsa gaib seperti kalian gitu. Jadi saya juga mewakili bangsa manusia yang tidak paham, mohon dimaafkan karena mereka memang tidak tahu menahu. Jika membuat salah mohon dimaafkan. Nah, lalu kata si ratu, ya saya tahu itu. Nah ya udah, saya kembali pulang. Akhirnya kembalilah pulang gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Itu pandangan batin ya, itu namanya antara jiwa saya, antara jiwa kita manusia itu ngobrol dengan bangsa mereka. Jadi terjadinya seperti ini. Manusia itu mempunyai jiwa ya, mempunyai rasa, mempunyai ruh gitu ya. Nah, jadi si jiwa ini bisa berbicara dengan bangsa halus, satu frekuensi. Kenapa satu frekuensi? Meskipun mereka bangsa jin, tetapi di dalam diri kita itu ada bangsa gaibnya juga, yaitu ruh ya. Ruh manusia ada bangsa gaibnya juga, atau jiwa manusia gitu. Jadi mereka bangsa gaib. Nah, di dalam diri manusia itu ada bangsa gaib gitu. Jika kita memberdayakan, terus kita bisa satu frekuensi, ya bisa satu gelombang, frekuensinya sama, ya bisa nyambung ke mereka, ke alam mereka di sana gitu. Tetapi memang agak sulit ya, agak sulit. Ada yang bisa, ada yang tidak. Sekalipun bisa, tetap saya peringatkan, jangan dipercaya 100%. Meskipun ini terlihat terawangan gitu ya, tetap kita jangan jadikan pedoman 100%. Itu hasil penglihatan kita, hasil terawangan kita, jangan langsung ditelan mentah-mentah oleh kita ya. Ini untuk para alumni Sangkuraga, hati-hati. Jadi tetap harus butuh referensi dari luar gitu. Nah, itu sekilas kejadian yang saya alami, cukup luar biasa. Cukup luar biasanya kejadian ini, karena satu, ada yang pernah saya mimpikan, yang kedua ternyata baik ya. Nah, jadi ternyata ada sekelompok yang ingin menghancurkan kerajaan tersebut ternyata ya. Dan itu cukup kasihan juga, saya sempat berpikir apa saya bantu gitu ya. Tapi kalau mau dibantu ya gimana juga, itu bukan kapasitas saya, bukan wilayah saya, jauh juga gitu. Kalau jauh ya pasti saya sakit-sakitan lagi gitu. Jadi bergelut di dunia supranatural itu sangat beresiko ya. Beresikonya kalau kita terlalu banyak mengeluarkan tenaga juga, badan kita tuh bisa sakit-sakitan, itu sudah pasti. Kenapa? Karena lemah, aura kita turun. Jika aura kita turun, maka badan akan terasa sakit-sakitan, mudah sakit, mudah terserang penyakit, mudah letih, lesu, lunglai. Itu bukan karena masalah dunia jin, bukan. Kenapa? Karena kalah kita, tenaganya habis. Meskipun kita nggak kerja, bukan tenaga otot yang kita pakai, tenaga jiwa, batin kita. Batin kita, jiwa kita terlalu capek. Jadi ke badan ya mudah sakit, mudah lemah. Nah, itu dunia supranatural seperti itu. Maka dari itu, saya sering mengingatkan kepada semua santri Sangkuraga, olahraga.
Dan kalau bisa yang muda-muda ini latihan ilmu kanuragan. Kenapa? Karena ilmu kanuragan ini penting untuk orang kebatinan, untuk orang supranatural. Ilmu kanuragan itu penting, kecuali Anda supranaturalnya bohong, hanya sebuah konten. Gitu. Kalau Anda betul-betul supranaturalis, ilmu kanuragan itu nomor satu. Kenapa? Karena jiwa Anda itu capek kerja terus-menerus. Gitu. Bukan hanya fisik yang membuat lelah letih lunglai. Jika jiwa kita dipakai terus, supranatural terus dipakai, maka akan berdampak kepada badan kita, akan berdampak kepada jasmani kita, itu otomatis. Maka efeknya nanti mudah sakit-sakitan, lemah letih lesu lunglai, itu sudah pasti. Nah, kecuali kalian paranormalnya bohongan, hanya konten-kontenan aja, nah itu beda cerita, nggak bakal ada efek ke badan kalian. Gitu, nggak bakal ada efek ke badan yang seperti itu gitu. Karena itu hanya sebatas hiburan konten. Tapi kalau kalian serius, itu beresiko. Makanya saya sering ingatkan, hati-hati belajar ilmu gaib itu beresiko. Harus lillahi ta'ala, harus pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan ibadah, membantu orang banyak, apapun yang terjadi itu sudah resiko kita. Sudah resiko kita. Kalau takut dengan resiko ya jangan ikut gitu. Tapi saya jelaskan lagi, semua manusia hidup itu mempunyai resiko. Kalian naik pesawat jatuh mati. Kalian naik kapal airnya tenggelam, rusak, hancur, blak, tenggelam, mati. Wah, saya mah nah ini aja lah, ngebeca aja biar aman. Nah, ngebeca nanti tiba-tiba ada mobil nyasar, jebruk, ketabrak, kelindas, mati. Terus ngapain ya saya? Saya mah dagang aja lah. Dagang apa? Dagang bakso, dagang mie ayam. Nah, itu pakai gas, tiba-tiba gasnya meledak, apinya ke kalian, kebakar juga, bisa mati. Nah, intinya semua apapun itu mengandung resiko. Apapun yang kita kerjakan di alam dunia ini itu mengandung resiko semuanya. Kalau nggak mau ada resiko ya harus mati. Kalau kalian nggak mau punya resiko apapun ya harus mati aja udah. Gitu. Karena selama kalian hidup itu semua ada resikonya. Ya. Sekarang gini, kematian orang terkadang datang di kamar mandi. Benar nggak? Banyak loh yang meninggal di kamar mandi. Nah, itu tandanya kita nggak ngapa-ngapain, mandi saja beresiko. Kita hanya ke kamar mandi aja beresiko loh. Kita hanya ke kamar mandi beresiko, meninggal habis dari kamar mandi. Terkadang banyak yang jatuh di kamar mandi meninggal. Hanya ke kamar mandi saja beresiko kematian, bayangkan. Jadi semua manusia hidup itu membawa resiko. Gitu. Kalau nggak mau resiko ya jangan hidup. Gitu. Anda punya utang ya resikonya ditagih. Gitu. Anda jatuh cinta sama cewek, terus Anda memberanikan diri nembak cewek itu ya resikonya ditolak. Gitu. Terus Anda melamar pekerjaan ya resikonya juga ditolak. Terus Anda kerja resikonya apa? Dipecat. Selain kematian itu banyak resiko. Jadi tinggal kembali Anda mau ngambil resiko atau enggak, mau pilih jalur yang mana. Intinya selama kita bernapas pasti mengandung resiko kematian. Dan jalan kematian tidak sama, berbeda-beda. Gitu. Dan tinggal Anda memilih jalan sendiri, mau ada di jalan yang mana gitu. Mau ada di jalan ini, ya udah saya mengabdikan diri kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Ya udah, lempeng aja, nekat, bulatkan tekadnya. Ya, jadi dalam belajar ilmu gaib itu harus bulat tekad dulu. Kalau tidak bulat tekad ya bisa berhenti di tengah jalan, lalu nggak naik nggak maju, nggak naik nggak mundur. Gitu ya. Jadi seperti itu pengalaman spiritual supernatural tentang buaya yang mengantarkan jasad bayi tersebut. Nah, itu bisa meleset, bisa juga sedikit mengarah gitu ya. Tentang putri dan raja dan tentang putri putri ikan ya. Gitu. Dan ternyata kerajaannya cukup megah ya. Kerajaan buaya di sana. Tidak bisa dipungkiri manusia hidup berdampingan dengan bangsa jin, bangsa gaib di alam dunia ini. Meskipun kenyataannya ada yang percaya dan tidak percaya. Tetapi kembali itu hak masing-masing untuk percaya atau untuk tidak percaya. Karena sejatinya manusia hidup itu pada hakikatnya tidak bisa lepas dari yang gaib.
Yang percaya memang sudah percaya dan berarti menyadari keberadaan gaib dan mengakui keberadaan gaib. Yang tidak percaya sekalipun akan tetap berhubungan dengan yang gaib selama itu makhluk hidup. Sekalipun dia menolak dan tidak percaya, tidak punya agama apapun, dia tetap berkaitan dengan bangsa gaib. Gitu. Salah satunya apa? Salah satunya ruh dan jiwanya sendiri adalah gaib. Padahal dia menolak gaib itu nggak ada, gaib itu nggak ada. Tapi dia bisa hidup, bisa berkata karena adanya yang gaib. Apa itu? Ruh. Itu kalau dia bilang mudah, oh nggak ada jin gaib itu nggak ada. Ya udah. Kalau bisa cabut aja arwahnya, ruhnya. Nah itu nggak ada yang gaib. Gitu. Jadi kalian hidup itu dengan yang gaib. Terserah mau percaya atau tidak. Ya intinya yang tidak percaya sekalipun, saya berani jamin dia hidupnya selalu berkaitan dengan yang gaib, akan selalu pasti selama dia hidup. Karena orang hidup itu ada arwah ruhnya. Kalau nggak ada arwah ruhnya ya mati. Nah, gitu. Itu saja mungkin. Semoga ada yang bisa dipetik ya. Intinya tadi tetap saling menghargai ketika kita ada dimanapun, di alam bebas, di alam liar manapun. Kita selalu waspada, ingat kepada yang Maha Kuasa. Kita berdoa meminta kepada yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa ketika keluar rumah kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah aku. Gitu. Aku ingin bekerja mencari nafkah untuk keluargaku, untuk anakku. Ya Allah, lindungilah aku. Aku ingin belajar kemana gitu. Ucapkan niat itu. Aku ingin ibadah, belajar ilmu-ilmu agama. Aku ingin belajar agar lebih pintar. Aku ingin usaha untuk menafkahi. Nah, jadi niatkan ketika kita pergi, niatkan dengan baik dan benar. Karena tadi ajal itu tidak tahu akan menjemput kita saat kapan dan di mana, kita nggak ada yang tahu. Karena tadi semua manusia hidup itu beresiko kematian. Karena tidak ada manusia yang megar seperti ular. Ular saja meskipun megar tetap aja mati. Gitu. Apalagi manusia yang nggak megar. Gitu ya. Itu saja. Semoga ada manfaatnya. Yang ingin silaturahmi silahkan, tapi kontak dulu ya. Senin sampai Kamis pagi hari ya, jadwalnya Senin sampai Kamis pagi hari. Yang ingin datang untuk berkunjung atau untuk berobat, nah, Senin sampai Kamis jadwalnya pagi hari, tapi kontak dulu karena terkadang saya keluar kota gitu, apalagi kalau siang gitu ya, seperti itu. Dan untuk yang program kesepuhan nanti akan ada pelatihan berikutnya ya, setiap bulannya. Untuk yang kesepuhan nanti ada pelatihan lanjutan setiap bulan gitu. Yang privat kesepuhan ya, ada latihan lanjutan setiap bulannya gitu. Jadi persiapkan diri mungkin setelah bulan puasa ya, setelah bulan Ramadan. Dan juga yang ingin belajar jarak jauh ya, dicari judul videonya program belajar jarak jauh ya, dicari judul videonya program belajar jarak jauh di bawah, nanti kita upload ulang gitu ya, kita upload ulang. Nah itu ada iuran bulanannya ya, belajar jarak jauh itu ada iuran bulanannya. Nah seperti itu, silahkan. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk semuanya yang sudah membantu untuk perkembangan channel ini. Terima kasih yang sudah like, share gitu, terima kasih banyak. Dan yang sudah membantu operasional, terima kasih banyak dari Malaysia. Tuan siapa saya lupa. Terima kasih banyak sudah membantu untuk operasional kita. Semoga bisa berkembang channel ini ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.